Stop Genocide, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Rahmayani, Direktur Utama Adara Relief Internasional. Alhamdulillah, insya Allah pada siang hari ini Adara bersama MPR berkolaborasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan acara FGD. Dan ini adalah salah satu pembuktian bahwa konstitusi kita hidup. Adara Internasional sebagai lembaga kemanusiaan untuk anak dan perempuan Palestina merasa tergerak dan terpanggil untuk mengadakan FGD pada hari ini karena hampir genap 1 tahun Israel melakukan genosida di Gaza. Selama 16 tahun berkiprah, kami merasakan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami oleh rakyat Palestina, khususnya anak dan perempuan, akibat penjajahan Zionis Israel. Lepas daripada itu bahwa pemerintah yang akan datang masih harus diingatkan bahwa pemerintah akan datang terikat dengan konstitusi. Dan konstitusi kita menegaskan tentang sikap Indonesia yang tidak mengakui penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, dan berperan aktif untuk melakukan perdamaian. Lalu saya mengusulkan, entah istilahnya belum tepat betul ya Pak Direktur, yaitu War Preventing Force, pasukan penghalang perang. Jadi kalau ada yang mengambil jalan perang, genosida, bombardir dan lain sebagainya, itu harus dilawan oleh pasukan internasional secara militer pula gitu. Military force, tapi motifnya tidak mass destruction dan tidak mass killing. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan apa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh negara Republik Indonesia untuk ikut memecahkan situasi di Palestina, izinkan saya mengusulkan 3 langkah. 3 langkah ini, yang pertama adalah mengoptimalkan peran Indonesia di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua adalah optimalisasi peran Indonesia di dalam sidang Dewan HAM PBB. Yang terakhir, yang ketiga adalah ratifikasi perjanjian internasional. Dan untuk diketahui, kita melalui kedutaan besar kita yang ada di Kairo dan di Amman terus selalu mencari cara yang paling efektif bagaimana kita bisa membantu lembaga-lembaga kemanusiaan khususnya yang non-pemerintahan agar dapat melakukan penyaluran bantuan itu secara efektif dan tiba tepat sasaran dan bisa masuk ke Gaza. Bagaimana pemerintah Indonesia memberikan satu payung pelindungan kepada para pegiat kemanusiaan seperti kami, agar kemudian dalam menjalankan misinya dapat sesuai dengan target sasaran di tempat yang akan kita tuju. Maka pemerintah Indonesia perlu memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain. Nah, ini yang kemudian berarti memang kita melihat bahwa mungkin approach yang kemudian kita lakukan belum maksimal. Karena kebutuhannya belum sampai selesai. Kebutuhannya 1 tahun ini nggak terpenuhi. Seperti itu, berarti ada problem di situ. Bahwa kemudian fokus Indonesia sekali lagi adalah fokus kemerdekaan Palestina, bukan fokus kepada Israel. Oleh karena perjuangan untuk melawan Israel, penjajahan Israel di Palestina adalah sesuatu yang butuh persatuan dan kesatuan. Seorang warga negara Singapura yang kebetulan bukan Muslim punya dapur umum di Gaza. Jangan sampai bangsa Indonesia tidak punya dapur umum di Gaza. Harapan kita bisa melihat kembali senyuman indah anak Palestina. Bahu membahu satukan tujuh, ulurkan cinta untuk Palestina. Tersenyum kembali.
hasil gagasan dari Focus Group Discussion hari ini diharapkan bisa memberikan dampak konkret untuk kemerdekaan Palestina. Kepada Adara yang telah berinisiatif menginisiasi kegiatan pada hari ini FGD, semoga acara ini bisa menginspirasi seluruh bangsa Indonesia. Kita semua sebagai sebuah elemen bangsa bersatu padu, baik dari NGO, legislatif, pemerintahan, untuk bergerak bersama di bawah naungan NKRI untuk memberikan bantuan dan agar Israel bisa melakukan gencatan senjata dan juga cita-cita bangsa Palestina yaitu menuju Palestina merdeka bisa tercapai. Banyak sekali pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang strategis dan taktis yang akan menjadi rekomendasi tentunya untuk pemerintah Indonesia. Sangat-sangat strategis sekali dalam rangka memperhatikan, membantu saudara kita di Palestina yang saat ini sedang dalam kondisi genosida. Siapapun yang tergerak untuk senantiasa mewujudkan cita-cita kemerdekaan Palestina, maka tadi ada rekomendasi yang sangat baik untuk ditindaklanjuti. Berterima kasihlah kepada Allah SWT dan juga berbangsa Palestina yang telah mengakui negara ini merdeka pada tahun 1945. Ini bukan soal persoalan bangsa, bukan soal persoalan suku, persoalan agama, tetapi ini adalah persoalan kemanusiaan. Mari kita bahu-membahu untuk bersama mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Dan untuk melibatkan seluruh elemen bangsa, rekomendasi ini mendorong peran aktif publik figur, masyarakat, dan organisasi dalam mendukung Palestina. Langkah strategis dan taktis Indonesia untuk Gaza. Jangan lupa boykot.